Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, atas anugerah-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari baru yang Engkau berikan bagi kami semua ya Tuhan. Dan kami akan beribadah memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Kiranya Engkau mau bersama-sama dengan kami semua, sehingga ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Renungan Harian Keluarga, Rabu 20 April 2022. Bacaan Alkitab terdapat dalam Markus 16 ayat 5 dan 6a. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit." Judul RHK kita pada hari ini, Kiprah Kaum Muda. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada bulan Oktober-November 2019, Presiden Joko Widodo mengangkat 10 anak-anak muda atau kaum milenial dalam jajaran pemerintahannya. Dalam pandangan Presiden, anak-anak muda cepat memahami perkembangan zaman. Mereka dinilai dinamis, fleksibel, dan energik. Kaum milenial ini diharapkan konsisten membangun reputasi Indonesia di mata dunia. Alkitab banyak menyajikan contoh tentang kiprah orang-orang muda. Awalnya, mereka diragukan bahkan dipandang remeh. Raja Saul ragu tentang kemampuan Daud mengalahkan Goliat dan tentara Filistin karena dipandang masih muda. 1 Samuel 17 ayat 33. Yeremia ragu tentang dirinya yang tidak pandai bicara karena masih muda. Yeremia 1 ayat 6. Daniel dan kawan-kawan sering dilecehkan bahkan dihukum karena masih muda sudah berhikmat. Timotius sering dipandang rendah karena masih muda. Hal ini memang tidak mengherankan mengingat hegemoni orang Yahudi yang sering mengagungkan usia tua. Tua-tua Yahudi adalah simbol kematangan dalam mengambil keputusan. Kesaksian mereka pasti dipercaya. Tetapi Allah memiliki kriteria tersendiri dalam memilih seseorang terlibat dalam rencananya. Itulah juga gagasan dalam bacaan ini. Markus justru menggambarkan sosok yang hadir di kubur itu adalah orang muda, bukan tua-tua Yahudi yang kompeten di bidang agama. Orang muda itu dipercayakan menyampaikan mahakarya agung Allah bahwa Yesus sudah bangkit. Maria Magdalena dan perempuan lain ragu bahkan takut tentang sosok orang muda itu karena dalam konteks mereka tidak lazim berita sepenting itu hanya disampaikan oleh seorang pemuda. Tetapi para perempuan itu mulai belajar tentang maksud Allah. Bukankah juga Yesus Kristus sudah jadi guru mereka sejak ia masih muda? Bukankah misi Yesus malah mencapai puncaknya di usia yang masih muda? Meragukan kapasitas orang muda adalah cara pandang duniawi. Tetapi mempercayakan pemuda berkiprah dalam karya penyelamatan adalah karakter ilahi. Mereka memang perlu dilatih, dibimbing untuk semakin mengenal Allah. Maka disinilah peran gereja dan terutama keluarga Kristen mempersiapkan generasi muda untuk siap melayani. Pendidikan iman dan pendidikan karakter adalah dasar penting dan harus dimulai dari keluarga. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, berilah kesempatan kepada para muda untuk membuktikan bahwa hidup mereka berharga sejak usia muda, hingga tidak mudah tergoda pada kenikmatan dan kesenangan dunia semata. Bimbinglah mereka menurut hidup takut akan Engkau. Amin.